Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution pada video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat yang akan menjadi bagian dari pembelajaran perkuliahan geometri analitik. Di ruang atau pada geometri datar itu ketika kita ngomongin titik, itu titiknya itu nggak perlu tahu letaknya di mana. Pokoknya ya kita punya titik A, misalkan titik A dan B itu titik A, B, C segaris ya. Kita nggak perlu tahu bagaimana sih posisi A, B, C. Nggak perlu tahu apakah letaknya A di kanan B, B di kiri A, atau seperti apa itu kita nggak perlu tahu. Kita nggak ngomongin tentang itu, kita nggak bahas tentang itu. Nah, tapi kalau di geometri analitik hal itu menjadi penting. Kenapa? Karena pada geometri analitik itu kita nggak hanya sekedar melihat posisinya titik, tetapi juga posisinya dia terhadap titik yang lain. Jadi kita menganalisisnya itu lebih dalam, tidak hanya sekedar bagaimana hubungannya dengan titik yang lain, tetapi lebih ke posisinya seberapa jauh, letaknya di kanannya atau di kirinya, jaraknya seberapa, itu menjadi penting kalau di geometri analitik. Nah, oleh sebab itu kita harus sejak awal kita harus tahu bahwa kalau di geometri biasa kita nggak mengenal koordinat, tapi kalau di geometri analitik kita mengenal yang namanya koordinat titik. Nah, kenapa kita perlu koordinat? Karena kita perlu tahu, kita perlu cara untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik. Nah, terus caranya bagaimana? Bagaimana cara kita menyatakan posisi suatu titik? Caranya dengan menggunakan sistem koordinat. Nah, ada 3 macam sistem koordinat yang diketahui ya, ada 3 ya. Yang pertama sistem koordinat kartesius, sistem koordinat miring, dan juga sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius itu seperti yang sudah Anda kenal di SMP ataupun SMA, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kemudian masing-masing sumbu X dan sumbu Y itu punya angka-angka sendiri ya, di mana mereka berdua, sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan di titik asal. Titik asal biasanya dinotasikan dengan titik O, singkatan dari origin, titik asal itu O. Nah, kemudian koordinat titik pada koordinat kartesius itu dinyatakan sebagai pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu disebut dengan apsis dan Y-nya itu disebut dengan ordinat. X itu menyatakan jaraknya atau mungkin posisinya titik terhadap sumbu Y, sementara kalau Y itu menyatakan jaraknya titik terhadap sumbu X, jadi kebalikannya ya. Seperti yang sudah Anda kenal selama inilah koordinat kartesius itu. Nah, kalau di gambar itu kita punya koordinat kartesius dengan satu titik, yaitu titik A. A-nya itu koordinatnya 3,5, artinya dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, seperti itu koordinat kartesius. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya koordinat miring. Koordinat miring itu oblique axis ya kalau di bahasa Inggris kan. Jadi dia kayak koordinat kartesius, cuman dia nggak tegak lurus. Jadi ada sumbu X dan juga ada sumbu Y, tetapi dia tidak tegak lurus. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya itu membentuk sudut tertentu, membentuk alfa tertentu. Nah, di sini sebenarnya mirip semuanya dengan koordinat kartesius. Koordinat miring itu mirip semuanya. Jarak titiknya juga mirip. Nanti juga titik tengah posisi 2 buah titik juga mirip. Bahkan koordinatnya titik di koordinat miring itu pun juga mirip ya. Ada komponen X dan juga komponen Y. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa memang sejak awal koordinat miring itu tidak tegak lurus, tidak saling tegak lurus sumbunya. Sehingga ketika kita mau nyari jarak, mau nyari titik tengah, itu semuanya juga harus mempertimbangkan sudutnya itu tadi. Nah,
Koordinat miring ini kita tidak akan membahas lebih lanjut, ada materinya, tetapi saya mungkin akan saya jadikan pengayaan saja nanti kalau di akhir perkuliahan dan itu masih sisa waktunya ya. Tapi kita tidak akan membahas terlalu jauh. Perlu tahu aja bahwa ada yang namanya koordinat miring yang seperti ini. Terus yang ketiga adalah koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, ini sama juga dengan koordinat kartesius. Sama-sama terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Tetapi bedanya, kalau di koordinat polar, setiap titik itu dinyatakan dengan pasangan terurut R, theta. Di mana R itu menyatakan jarak titik terhadap titik asal, origin, dan theta itu menyatakan sudut atau arah titik jika dilihat dari sumbu X. Jadi misalkan kita punya titik P, di gambar ini P itu koordinatnya R, theta. Nah ini berarti jaraknya O sampai ke P itu R. Kemudian kalau kita mau mencapai titik P, itu berarti kita harus mengukur sudut searah theta sebesar theta derajat dari sumbu X sehingga diperoleh garis ya. Garisnya itu kita perpanjang dan kita ukur sebesar R. Nah, ketemulah itu titik P. Ini koordinat polar. Nah, ini koordinat polar nanti akan kita bahas lebih lanjut karena kadang-kadang kita akan memakai koordinat polar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kapan kita pakai kartesius, kapan pakai polar, itu tergantung karakteristik dari permasalahannya sendiri. Kalau permasalahannya itu kira-kira lebih mudah diselesaikan dengan polar, ya kita pakai polar. Kalau permasalahannya itu lebih mudah pakai kartesius, ya kita pakai kartesius. Nah, bagaimana menentukan lebih mudah atau tidak lebih mudahnya, ya Anda perlu latihan. Nanti kita juga akan menunjukkan bahwa polar ke kartesius ataupun kartesius ke polar itu mudah kok transformasinya, tidak terlalu sulit. Jadi misalkan Anda benar-benar nggak paham Bu, gimana kalau cara pakai koordinat polar, pahamnya kalau pakai kartesius ya nggak apa-apa. Asal Anda paham cara mentransformasikan dari polar ke kartesius atau dari kartesius ke koordinat polar. Jadi kita sampai sini kita sudah punya 3 sistem koordinat kartesius, koordinat miring, koordinat polar. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah koordinat kartesius dan koordinat polar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa karakteristik di koordinat kartesius. Untuk di koordinat polar akan kita bahas pada video yang lain. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Jadi misalkan kita punya titik A, koordinatnya x1, y1, dan titik B, koordinatnya x2, y2, maka jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Yaitu rumusnya itu ya, panjang AB sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Kok bisa dapat rumus itu dari mana? Coba ya kita lihat gambar ini. Jadi di situ ada 2 titik. Ada 2 titik yaitu titik A, ini koordinatnya X1, Y1. Dan titik B koordinatnya X2, Y2. Kalau mau mencari panjangnya AB, kita bisa pakai bantuan teorema Pitagoras. Jadi kita bentuk dulu segitiga siku-siku yang memuat sisi AB. Jadi kita tarik dari titik A, kita tarik garis mendatar. Kemudian dari titik B kita tarik garis vertikal sehingga bertemu di titik misalkan ini titik C. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa di segitiga ABC yang terbentuk itu merupakan segitiga siku-siku. Dengan demikian untuk mencari panjang AB, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC dikuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal mencari AC. Meskipun ini saya menggambarnya ada kelihatan angkanya ya, karena ini saya pakainya Desmos, tapi mohon tidak digunakan, karena ini hanya untuk visualisasi aja. Saya tetap kepengen Anda itu berpikir secara general, secara umum.
bukan berarti harus ada angkanya. Tidak perlu pakai angka. Harusnya bisa berpikir bahwa pakai simbol aja toh juga bisa ketemu. Karena tadi yang kan kita mau membuktikan rumus nih. Rumusnya kan ini nih. Kalau Anda sudah langsung mengasainkan angka di sini, otomatis nanti rumusnya nggak ketemu. Dan mungkin saja rumus itu hanya berlaku untuk angka yang Anda asainkan tadi. Mungkin kalau untuk angka yang lain mungkin aja nggak kepake. Jadi saya tetap pengen Anda berpikir secara general, abaikan angka-angka yang ada di gambar ini. Oke ya, sekarang kita punya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat karena segitiga ABC itu siku-siku di C. Ya, jadi kita tarik garis mendatar sejajar sumbu X dari titik A dan juga tarik garis sejajar sumbu Y di titik B. Otomatis mereka ketemu di titik C dan itu di titik C itu mereka membentuk sudut siku-siku. Jadi mereka siku-siku dan sehingga berlaku teorema Pythagoras yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang tinggal mencari titik panjangnya AC. Nah, sekarang kita cari titik C itu koordinatnya berapa? C itu karena dia berada di satu level dengan A, satu level dari sumbu Y-nya ya, berarti dia Y-nya itu sama dengan Y-nya si A, yaitu Y1. Sementara dia untuk di X, dia untuk koordinat X-nya, dia sejajar dengan titik B, berarti absisnya sama dengan absisnya B, yaitu X2. Nah, sekarang AC. AC itu berarti ini kan segini ya. Panjangnya berapa nih? Berarti panjangnya itu panjangnya itu kalau segini itu adalah X2. Sementara kalau segini ini adalah X1. Berarti kalau gitu panjangnya AC itu karena dia sejajar, karena dia sudah terletak di satu garis yang mendatar ya, berarti yang efek itu yang membuat dia berjarak itu adalah X-nya, komponen absisnya. Sehingga jaraknya AC itu sama aja dengan kalau sekian itu X2, kalau sekian itu X1, berarti panjangnya adalah X2 dikurang X1 kita kuadratkan, karena dikuadratkan ya. Kemudian BC. BC itu kalau sekian dari atas sampai bawah ini itu adalah Y2. Sementara dari ini sampai ke sini itu adalah Y1. Sehingga BC itu panjangnya adalah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Ini adalah AB kuadrat. Padahal yang kita tanyakan adalah panjangnya AB saja. Sehingga panjangnya AB saja adalah akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Sudah ketemu ya. Terbukti itu adalah rumus panjang AB tadi yang sudah ada di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya kita juga mau membahas kalau ada titik membagi garis pada sistem koordinat Kartesius. Contohnya kayak gimana nih? Misalkan kayak gini. Misalkan kita punya titik P, X, Y terletak di antara A dan B. Oh, mohon maaf, ini harusnya P. P, X, Y. Jadi ada titik P di sini. P-nya itu terletak di antara A dan B. Di mana A-nya sudah tahu koordinatnya, B juga sudah tahu koordinatnya. Dan rasio dan P itu letaknya sedemikian sehingga AP, ini ya, AP banding PB itu M banding N. Jadi sekian itu M bagian, kemudian sekian itu adalah N bagian. Maka berlaku rumus ini nih. Maka kita bisa mencari tahu koordinatnya titik P. Caranya bagaimana? Pakai rumus ini. Absisnya P itu rumusnya N kali X1 ditambah M kali X2 dibagi M plus N. Ordinatnya P itu adalah N kali Y1 ditambah M kali Y2 dibagi M ditambah N. Ini adalah rumusnya. Oke, sekarang kita cek, kita cari tahu kenapa bisa dapat rumus itu ya. Nah, ini sekarang. Jadi ini
karena saya pakai gambar yang tadi di depan, ini masih pakainya C ya. Jadi kita pakainya C, jadi tolong diingat-ingat ini kita pakai, dalam hal ini titik yang di tengah-tengah garis itu adalah C. Nah, jadi A-nya itu sudah tahu koordinatnya itu X1, Y1, B-nya juga sudah tahu koordinatnya X2, Y2. Sekali lagi mohon diabaikan angka-angka yang ada di dalam, yang ada di garis, yang ada di sumbu Y ini ya. Karena kita nggak akan pakai itu. Kita akan berpikir secara umum bahwa mungkin aja angkanya itu nggak berarti apa-apa. Oke, jadi kita mau mencari tahu, mau memberikan rumus yang tadi, caranya bagaimana? Mungkin bisa juga kita mengadaptasi langkah tadi ketika kita membuktikan panjang garis, yaitu dengan cara kita membuat segitiga siku-siku dulu. Jadi kita buat dari A, tarik garis mendatar sejajar sumbu X, kemudian dari B kita tarik garis vertikal sejajar sumbu Y. Mereka berpotongan di titik misalkan D dan membentuk sudut siku-siku. Kemudian tarik juga garis, sebentar ini saya hapus dulu koordinatnya itu biar tidak mengganggu. Sepertinya tidak bisa ya. Ini kita tarik aja garis ke bawah. Jadi dari titik C kita tarik garis vertikal ke bawah sehingga memotong garis AD di titik E misalkan. Setelah kita bentuk segitiga ini ya, jadi kita punya dua segitiga ya ini ya, ACE dengan ABD. Nah, untuk bisa lebih mudah lagi, kita bisa melakukan hal ini. Kita tarik garis mendatar sejajar sumbu X yang ditarik dari garis C, dari titik C. Sehingga kita memperoleh titik F gitu ya. Nah, sekarang kita pakai dua segitiga, yaitu segitiga ACE dan CBF. Perhatikan segitiga ACE dan segitiga CBF. Nah, kita bisa melihat bahwa sudut CAE itu sama dengan sudut BCF karena sehadap. Ya kan? Kan CF sejajar dengan sumbu X. AD juga sejajar dengan sumbu X. Artinya CF dan AD juga saling sejajar. Kemudian ACB itu segaris. Sehingga BCF dan BAD atau CAE itu sama-sama menghadap sudut yang sama atau sudut mereka sehadap. Jadi besarnya sama. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa sudut CEA sama dengan sudut BFC yaitu siku-siku, sudut siku-siku. Nah, jadi tadi kan CE kan tegak lurus dengan AD, BF juga tegak lurus dengan CF, sehingga kalau begitu sudut CEA itu tegak 90 derajat, BFC juga 90 derajat, atau mereka berdua merupakan sudut siku-siku. Nah, karena ini kita sudah punya dua pasang sudut yang besarnya sama di segitiga ACE dan segitiga CBF, kita bisa menyimpulkan bahwa jadi segitiga ACE itu sebangun dengan segitiga CBF ini ya, sebangun ini. Nah, karena dia sebangun, berlaku apa? Berlaku perbandingan sudut-sudutnya itu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama ya. Nah, ini tadi kita kan sudah punya dari yang diketahui bahwa AC banding CB itu sama dengan M dibanding N kan. Ini dari soal, kita punya ini dari soal, dari yang diketahui. Nah, sekarang kalau begitu kita bisa mencari
karena kita sudah tahu perbandingannya AC dengan CB, berarti kita juga bisa mencari tahu perbandingannya CE dengan BF. Nah, karena mereka perbandingannya itu sama, karena sebangun, dan diketahui yang dikotakkan ini yang nomor 1, maka berlaku yang nomor ini ya, CE banding BF itu sama dengan AC per CB, ini dari kesebangunannya. Jadi sama dengannya CE dengan BF dan AC dengan CB ini dari kesebangunannya, dan ini sama dengan M per N, ini dari yang diketahui, Nah, kalau begitu kita tinggal ambil aja yang paling kiri dan yang paling kanan, yaitu sehingga diperoleh bahwa CE per BF itu sama dengan M per N. Nah, padahal CE itu apa sih? CE itu ini ya, sekian ya. Jadi kalau sekian tadi Y2, kalau sekian itu sekian tadi Y1. Nah, sekarang kita lihatnya, yang dilihat itu adalah CE dan BF. CE ya, tadi kita belum tahu koordinatnya C, kita misalkan dengan X, Y. X, Y, berarti kalau begitu CE itu, kalau Y, kita ngomongin CE, berarti kita ngomongin, karena C dan E itu kan koordinat X-nya, absisnya sudah sama. Jadi kita nggak membahas absisnya ya, kita bahas koordinatnya. Kalau koordinatnya C itu adalah Y, koordinatnya C. Ordinatnya C itu Y, ordinatnya E itu adalah Y1. Akibatnya CE itu adalah Y dikurang Y1. Sementara BF itu sudah sama juga absisnya. Jadi kita tinggal membahas ordinatnya. F itu kan sejajar, letaknya kan selevel dengan yang C ya. Berarti ordinatnya itu sama juga dengan C, yaitu Y, sehingga panjangnya BF itu adalah Y2 dikurang Y1. Kalau begitu kita peroleh CE itu adalah Y min Y1, BF itu adalah Y2 min, mohon maaf bukan Y1 ya, kalau di sini ya Y saja, min Y itu sama dengan M per N. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan dengan tujuan kita mau mencari Y-nya itu berapanya Y1 dan berapanya Y2. Jadi kita kalikan silang, kita peroleh NY dikurang NY1 sama dengan MY2 dikurang MY. Sehingga karena kita mau mencari besarnya Y, otomatis kita sendirikan yang Y ya. Ini kan ada NY, ini kan ada MY, berarti kita jadikan satu, NY ditambah MY sama dengan MY2 ditambah NY1. Akibatnya kalau ini sama-sama kita keluarkan Y-nya, diperoleh M plus N, Y dikalikan M plus N sama dengan MY2 ditambah NY1. Atau Y saja itu sama aja dengan MY2 ditambah NY1 dibagi M plus N. Nah, ini kita sudah memperoleh ordinat dari C. Jadi kita sudah memperoleh komponen Y-nya dari C itu berapa dalam Y1 dan juga dalam Y2. Nah, ini ya. Ini berarti adalah bagian yang kedua dari rumus yang tadi. Nah, sekarang nanti untuk bagian pertama Anda bisa kerjakan sendiri, tetapi dengan memandang bukan CE dan BF lagi yang dibandingkan, tetapi AE dengan CF. Karena mereka sebangun, maka AE per CF itu sama dengan AC per CB atau sama dengan M per N. Nanti dengan cara yang sama dapat diperoleh bahwa nilai X-nya adalah sesuai dengan rumus berikut. Nah, itu untuk yang titik membagi garis pada koordinat kartesius. Terus sekarang kita ngomongin luas segitiga pada koordinat kartesius. Jadi dalam hal ini kita sudah tahu ada segitiga yang mana ketiga sudutnya sudah kita ketahui koordinatnya.
Jadi misalkan ada segitiga ABC, A-nya sudah tahu koordinatnya, B-nya sudah tahu koordinatnya, C-nya sudah tahu koordinatnya. Nah, untuk segitiga seperti itu nanti kita bisa menemukan bahwa luas segitiganya adalah setengah dikalikan determinan dari matriks X1 Y1 1, X2 Y2 1, dan X3 Y3 1. Dari mana? Coba kita lihat, kita buktikan. Jadi ini sudah ada gambar ya. Di sini ada gambar segitiga dengan rumus dengan titik sudutnya sudah diketahui, yaitu A, B, dan C. A koordinatnya X1 Y1, B koordinatnya X2 Y2, C koordinatnya X3 dan Y3. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, luas segitiga ABC, kita memanfaatkan luas dari jadi untuk kasus ini kalau Anda membaca banyak buku mungkin akan berbeda-beda tergantung dari tampilan gambarnya. Nah, ini kita gambarnya seperti itu, jadi kita menyesuaikan dengan gambarnya saja ya. Jadi untuk mencari luas ABC, kita memanfaatkan luas dari trapesium MLCA. Luas dari trapesium MLCA. Luas trapesium MLCA. Oke, MLCA. MLCA itu ini, dan ini ya, sekian ya. Itu mencakup keseluruhan. Tapi karena kita cuma mau mencari luas segitiga saja, otomatis kita harus kurangkan lagi dengan luas trapesium NLCB, luas trapesium NLCB, kemudian kita kurangkan lagi dengan luas trapesium MNBA. Nah, sekarang tinggal kita cari, ingat-ingat luas trapesium yang misalkan gambarnya seperti ini, itu misalkan ini A, ini B, ini T, luasnya sama dengan setengah dikalikan T dikalikan A ditambah B. Jadi jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Ini kita lihat satu-satu dulu, luas trapesium MLCA. Jumlah sisi sejajarnya adalah jumlahnya sisi MA ditambah LC, jadi AM ditambah CL dikalikan tingginya adalah ML dibagi 2. Kemudian NLCB berarti jumlah sisi sejajarnya adalah BN ditambah LC dikali LN dibagi 2. Kemudian MNBA jumlah sisi sejajarnya adalah AM ditambah BN dikalikan MN dibagi 2. Nah, kita bisa ambil setengahnya semuanya ya, setengah semua kan ya, jadi tinggal yang dalam-dalam ini. AM ditambah CL, AM ditambah CL. AM itu sekian ya, sekian itu tidak lain adalah Y1 ditambah CL, CL itu adalah Y3 dikalikan ML, ML itu sekian, ini itu X3, dan di sini itu X1, berarti X3 dikurang X1 dikurangi BN, ini itu adalah Y2 ditambah LC, yaitu Y3 dikalikan LN, ini X3, ini X2, berarti X3 dikurang X2. Kemudian dikurangkan lagi, AM adalah Y1 ditambah BN adalah Y2 dikalikan MN adalah X2 dikurang X1. Nih, oke. Jadi kita diperoleh ini ya, tentunya mungkin agak rumit, kita harus mengalih-alihkan semua ini.
biar lebih gampang kita konsisten dulu bahwa yang untuk menulis hasil perkaliannya itu konsisten bahwa yang ditulis itu adalah X dulu baru yang Y. Oke, kemudian yang setengah ini, setengahnya saya taruh di depan sendiri seperti ini ya. Nanti mohon tidak bingung. Nah, ini kan berarti X3 kali 1, X3, X-nya dulu kali Y1, kemudian dikurangkan X1 kali Y1, ditambah X3 kali Y3, yang terakhir dikurangi X1 kali Y3. Ini untuk yang suku yang ini. Kita konsisten X dulu ditulis, X-nya dulu yang ditulis baru Y-nya ya. Kemudian untuk yang kedua, ini kita, ini min-nya nanti langsung saya masukkan, Y2 kali X3, berarti kan X3 kali Y2. X3 kali Y2, X3 Y2 tandanya negatif, kemudian Y2 kali X2 berarti tandanya positif ya, ditambah X2 kalikan Y2 dikurangi X3 kalikan Y3 ditambah X2 kali Y3. Kemudian yang terakhir, ini yang ini ya, tanda minusnya juga sudah masuk. Kemudian yang terakhir dikurangkan X2 kalikan Y1 ditambah X1 kali Y1, kali Y1, mohon maaf. Kemudian ditambah mohon maaf, X2 kali Y1, oke benar. Kemudian X1, Y1 kali ini ya, ditambahkan X1 kali Y1, dikurangkan X2 kalikan Y2, kemudian ditambahkan X1 kalikan Y2. Nah, ini sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. X1 dengan Y1 di sini negatif, di sini positif, kita coret. Kemudian X3 Y3 di sini negatif, di sini positif, kita coret. Kemudian X3 Y1, X1 Y3, X3 Y2. Seharusnya ada X2 dan Y2. Ini juga X2 Y2 dicoret. Jadi X1 Y3, X3 Y2, X2 Y3, X2 Y1, X1 X2. Oke ya, jadi tinggal setengah dikalikan X3 Y1 dikurang X1 Y3 dikurang X3 Y2 ditambah X2 Y3, kemudian dikurang X2 Y1 ditambah X1 Y2. Masih lanjut ya ini ya. Nah, bentuk yang tadi sudah saya pindah ke slide ini, sudah saya tulis. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan lagi ya. Jadi, caranya bagaimana? Jadi, kita buat agar setiap bentuk yang positif itu selalu di depan. Jadi, kita kelompokkan dua-dua suku, tetapi bentuk yang positif itu letaknya di depan. Sehingga diperoleh seperti ini. X3 kali Y1 dikurangi X1 dan Y3. Nah, ini dua suku yang ini positifnya kan yang ini nih, yang punya positif. Ini ditaruh di depan, ditambah X2 Y3 dikurangi X3 Y2. Kemudian bentuk yang terakhir, ini kan ada dua, positif X1 Y2 dan negatif X2 Y1. Ini kita tuker agar yang positif taruh di depan, ditambah X1 dan Y2 dikurangi X2 kalikan Y1. Nah, setelah terbentuk seperti itu, setiap dua suku kita ubah menjadi bentuk diskriminan matrik. Kalau Anda masih ingat diskriminan matrik 2 kali 2 itu kan misalkan A, B, C, D, diskriminannya adalah A kalikan D dikurangi B dikalikan C. Nah, ini seperti itu juga ternyata. Kalau kita lihat, ini kan X3 Y1, X1 Y3. Ini berarti seperti ini, X3 dikalikan Y1 dikurangi X1 dikalikan Y3. Atau mungkin kalau lebih gampang, mohon maaf, seharusnya yang Y3 di sini ya. Oke, sebentar, biar kita menyamakan dengan tujuan kita, diperoleh setengah dikalikan diskriminannya adalah X3
dengan Y1, dan yang di sini adalah Y3, di sini adalah X1. Oke. Kemudian suku yang bentuk yang ini kita jadikan bentuk determinan matriks sehingga diperoleh X2 dikalikan Y3, dan ini adalah Y2 dikalikan X3 seperti itu. Ditambah juga yang terakhir X1 Y2, kemudian ini Y1 X2. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sampai di sini pun sebenarnya sudah benar, cuman tadi kan kita punyanya rumus seperti ini. Kalau Anda ingat-ingat materi di aljabar linier, bentuk ini itu merupakan bentuk yang belakang setengah ini ya, merupakan bentuk lain dari determinan matriks dengan komponennya, entry-entrynya X1, Y1, X2, Y2, X3, dan Y3, 1, 1, 1. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa ngecek apakah determinan matriks ini sama dengan bentuk ini atau tidak. Silakan dicek. Oke. Demikian itu adalah beberapa sifat-sifat titik pada koordinat Kartesius. Pada video berikutnya kita akan membahas beberapa sifat titik atau mungkin konsep-konsep titik pada koordinat, tetapi kita membahas mengenai sistem koordinat kutub atau koordinat polar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.